Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Erli Tanur Rasyida Ramadhani. Kali ini saya akan membahas kajian tentang pesan moralistis dalam surah Ad-Duha. Nah, dalam video kali ini saya akan mengungkap makna dari surah Ad-Duha, di mana yang sudah kita ketahui, surah Ad-Duha merupakan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW setelah sekian lama Allah tidak menurunkan firman-Nya. Nah, surah Ad-Duha ini tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah yang terdiri dari 11 ayat. Surah ini banyak dihafal oleh kaum muslimin karena surah Ad-Duha ini sering dibaca pada saat kita melaksanakan sholat duha. Oleh sebab itu, mari kita kaji makna yang terkandung di dalam surah Ad-Duha ini agar mereka faham tentang apa sih yang dikandung dari surah Ad-Duha ini. Nah, sekarang kita akan mengulas sedikit tentang asbabun nuzul atau sebab yang melatar belakangi turunnya surah Ad-Duha, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW merasa resah karena wahyu Allah tidak kunjung turun kepadanya, sehingga banyak sekali orang kafir yang mencemooh Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan. Terdapat suatu riwayat yang menceritakan bahwa ada seorang wanita yang mengatakan Muhammad telah ditinggalkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul dari surah Ad-Duha ini tidak lain karena adanya keterlambatan Allah dalam menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makna yang terkandung dalam surah Ad-Duha serta bagaimana kontekstualisasi tafsir surah Ad-Duha, di mana setiap untaian kata yang terkandung dalam Al-Quran merupakan mukjizat yang menyimpan banyak sekali pesan yang amat agung bagi siapa saja yang benar-benar menjadikan Al-Quran tersebut sebagai mitra dialog. Begitu juga dengan surah Ad-Duha, yang pastinya di dalamnya akan menyimpan banyak makna atau pesan yang sangat luar biasa. Terdapat 4 pesan yang dapat dihimpun oleh surah Ad-Duha ini. Yang pertama, sikap optimis. Seorang muslim wajib menumbuhkan sikap optimis ini sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai manusia pasti pernah mengalami fase di mana hati kita telah diselimuti oleh rasa kegundahan, serta sebahagia-bahagianya kita pasti akan pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim ketika berada dalam posisi ini? Maka perlu kiranya kita merujuk pada surah Ad-Duha ayat 3 yang berbunyi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, di mana dalam ayat tersebut mengandung makna Allah berjanji bahwa seorang muslim dengan keadaan seburuk apapun tidak akan pernah ditinggalkan atau bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini merupakan pesan di mana seorang muslim harus senantiasa memupuk sikap optimis dalam dirinya, seperti yang telah dilakukan Nabi Muhammad saat menanti firman Allah yang tidak kunjung turun kepadanya. Untuk pesan yang kedua yaitu berorientasi pada akhirat, di mana orientasi serta obsesi muslim yang sejati sebagaimana yang telah diredaksikan pada ayat keempat surah Ad-Duha yang berbunyi walal akhiratu khairul laka minal ula, yakni akhirat. Artinya apa yang dijanjikan oleh Allah di kehidupan selanjutnya adalah lebih baik. Jika seorang muslim menjalani hidup berorientasikan akhirat, maka mereka akan selalu berusaha dalam memperbaiki kualitasnya sebagai seorang muslim, serta menjalani hidup yang lebih optimis lagi. Pesan yang ketiga yaitu mengingat anugerah Allah. Allah tidak akan segan-segan untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad dengan menyebut apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada beliau. Hal ini tentu mengandung pesan bahwa mengingat-ingat anugerah Allah merupakan salah satu anjuran Al-Quran. Supaya apa? Supaya seseorang tersebut lebih tegak dalam mengarungi kehidupan
Serta di sisi lain, hal ini juga merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk sikap yang terakhir, yakni amal sosial, di mana terdapat dalam surah Ad-Duha ayat 9 dan ke-10 yang berbunyi, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, di mana maknanya yakni larangan Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak memperlakukan semena-mena kepada anak yatim serta menghardik orang yang meminta-minta. Maka larangan terhadap sesuatu merupakan perintah kebalikannya. Artinya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berbuat sebaik-baiknya kepada kedua golongan tersebut. Ini lebih menunjukkan kepada arti kebaikan sosial serta berperilaku sebaik-baiknya kepada seluruh manusia. Untuk kesimpulan yang saya bahas dari materi hari ini, yaitu Al-Quran tidak hanya membahas tentang hukum serta ketauhidan saja, namun dalam segi moralitas, Al-Quran juga memberikan pengajaran serta pengalamannya. Hal ini terikat jelas dalam rangkaian ayat dalam surah Ad-Duha yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Surah ini menerangkan tentang pentingnya rasa optimis dalam jiwa kaum muslimin, memperbaiki diri sebagai bekal di akhirat, menyelimuti diri dengan rasa syukur, dan senantiasa berperilaku baik kepada seluruh umat manusia. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.